Ketika orang Yahudi memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Kristus, Pilatus karena tidak menuruti permintaan orang Yahudi, negara jadi kacau. Akhirnya Pilatus mengikuti keinginan orang Yahudi, membawa Yesus untuk mereka salibkan. Pada saat itu, mereka membawa Yesus yang memikul salibnya sendiri ke suatu tempat. Tempat yang disebut Golgota, artinya tempat tengkorak. Saat itu ada dua orang juga disalibkan. Kedua orang itu adalah tahanan. Di papan nama Yesus tertulis bahwa orang ini disalibkan. Di atas kepalanya juga dipasangkan sebuah tulisan tentang dosanya, yaitu Raja Orang Yahudi. Artinya Raja Orang Yahudi, Yesus dari Nazaret, tertulis seperti itu. Yesus disalibkan karena ia disebut Raja Orang Yahudi. Itulah sebabnya ia disalibkan. Sebuah nama tanpa kesalahan membuat dia harus disalibkan. Yesus melangkah perlahan menuju Golgota. Artinya, ia menanggung segala penderitaan untuk manusia. Kita mengatakan, Tuhan kita disalibkan bersama dua penjahat. Disalibkan di antara pembunuh. Artinya mereka menyalibkan Tuhan. Disalibkan bersama pembunuh. Ini menunjukkan dosa Yesus dianggap setara dengan pembunuhan. Baru layak disalibkan dan mendapat kutukan. Namun ini memenuhi nubuat dalam Alkitab, yaitu seorang harus mati demi orang lain. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Sebenarnya ia menanggung penyakit kita, mengambil penderitaan kita. Padahal kita kira Tuhan menghukum dia. Karena luka-luka Kristus, kita mendapat kesembuhan. Artinya Yesus menanggung semua penderitaan. Maka kita mendapat hak penyembuhan. Dengan kata lain, hati pemberontak kita sembuh. Ketika saudara-saudari membaca kitab para nabi, baik kitab Yeremia atau kitab lain, kitab Yesaya, para nabi Allah selalu berkata, "Hai Israel yang memberontak, berbaliklah, berbaliklah. Sapi mengenal palung pemiliknya. Keledai mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak mengenal aku. Mengapa Israel tidak mengenal Allah?" Kemudian berkata, "Jika Tuhan tidak menyisakan beberapa orang saja untuk kita, kita sudah seperti Sodom dan Gomora." Kepala-kepala Sodom dan hakim-hakim Gomora diberitakan oleh nabi kuno atas perintah Allah, menyebut umat Allah orang Sodom dan Gomora, serta berkata jika Allah tidak menyisakan orang-orang tertentu, Israel sudah seperti Sodom dan Gomora. Sapi dan keledai pun mengenal tuannya. Tetapi Israel tidak mengenal Tuhan Allahnya. Tidak mengenal Allah mereka. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Kristus belum lahir sebagai manusia. Allah membuat semua orang tuli dan buta. Sampai umat Allah, Israel, tidak mengenalnya. Mengapa bisa begitu keras? Ini karena manusia berdosa, maka keraslah hati mereka. Karena dosa, tidak ada yang mengenal Allah. Tidak ada satupun. Tak ada yang mencari Tuhan. Tetapi ketika Kristus menderita, diterpa penderitaan, akhirnya Allah memberikan hati untuk bertobat. Seperti yang dikatakan Alkitab, karena luka Kristus, kita akan sembuh. Karena ia menderita, kita terima kasih karunia Allah. Misalnya hari ini sekelompok anak-anak, sekelompok saudara-saudari, berbalik kepada Allah. Tidak lagi kembali. Kenapa setan terjadi seperti itu? Karena Tuhan Kristus telah mengalami penderitaan yang berat. Tuhan membuat hati sekelompok anak-anaknya. Hati kita tidak lagi seperti batu. Hati yang sebenarnya adalah hati daging. Mengapa hati yang benar bisa disembuhkan? Dan hati itu bisa diselamatkan? Ini karena satu alasan. Setelah penderitaan Yesus Kristus berakhir, Tuhan mengubah hati manusia. Tidak lagi hati yang keras seperti batu, melainkan hati yang lembut, yang bisa bertobat. Sebelum Tuhan Kristus menderita, hati kita tidak bisa sembuh atau tetap keras hati, maka Tuhan membuat hati kita tidak lagi keras. Kristus mengalami penderitaan besar. Sekitar 2 minggu yang lalu, suatu malam, saudara Sibo digigit nyamuk parah. Kemudian saudara Sibo mengerti itu adalah kehendak Tuhan dan membiarkan nyamuk menggigitnya. Beberapa hari kemudian, Roh Kudus berkata demikian. Gigitan nyamuk yang parah pada saudara Sibo. Tuhan akan membuat orang Israel segera berpaling kepada terang. Seperti Tuhan katakan langsung kepada saudara Sibo. Orang Israel akan segera keluar dari kegelapan ke dalam terang. Kenapa demikian?
Saudara Sibo menderita banyak. Kenapa harus menderita? Seperti menanggung dosa untuk anak-anaknya. Atau menanggung penderitaan untuk banyak orang. Saudara Sibo yang biasanya menderita banyak kesengsaraan. Banyak sekali. Seperti menanggung untuk anak-anaknya. Atau menanggung penderitaan untuk anggota badannya. Tuhan memberi hati bertobat kepada anak-anaknya dan anak-anak saudara Sibo. Kepada Sibo. Kepada anggota tubuh saudara Sibo hati yang mau bertobat. Seperti Kristus yang mengalami penderitaan yang berat. Setelah mengalami penderitaan yang berat. Karena Kristus, Tuhan membuat sebagian orang tidak lagi keras hati. Mereka mengerti untuk kembali kepada Tuhan. Di Perjanjian Lama, semua orang keras kepala dan meninggalkan Tuhan. Tapi di Perjanjian Baru ada sekelompok orang yang mengerti untuk kembali kepada Tuhan. Karena Kristus mengalami penderitaan berat. Mengalami penderitaan yang berat. Tuhan menyembuhkan roh kita. Tidak keras hati lagi. Penuh belas kasihan. Dan akhirnya mendapat penebusan. Amin.